Selamat datang di channel Minangkabau by Tuanku Mangkudun. Chapter ini akan membahas tentang Minangkabau ideal. Saudara, apa itu Kato Pusako? Kato Pusako adalah tuturan nenek moyang, tutur kata, ucapan, kata, kalimat dari para pendahulu yang mengkristal dan menjadi pengetahuan bersama turun-temurun masyarakat Minangkabau. Tuturan yang mengkristal dan menjadi beku, tidak berubah, yang diulang-ulang menjadi undang-undang pedoman hidup bermasyarakat. Bagaimana kata-kata itu mengkristal? Ada proses. Sebuah ungkapan atau petuah misalnya semula hadir di ruang publik di tengah masyarakat berawal dari sebuah peristiwa. Baik itu peristiwa alam, peristiwa tingkah laku manusia, atau peristiwa hasil pemikiran atau imajinasi seseorang. Peristiwa itu hadir dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan menjelma menjadi sebuah ungkapan atau sebuah petuah. Misalnya ungkapan itu berbunyi, "Gabak di hulu tando kaujan, cewang di langit tando kapaneh." Jika ungkapan tersebut diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran, dia akan dikonfirmasi kemudian diucapkan ulang oleh orang lain, sampai akhirnya diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang. Pada saat ungkapan tersebut menjadi milik bersama orang banyak dan tidak ada yang membantah atau menyatakan salah, maka ungkapan itu disampaikan dan diwariskan kepada anggota masyarakat di lain tempat dan di lain waktu. Ungkapan itu menjadi warisan turun-temurun yang dianggap sebagai sebuah kebenaran bersama. Ungkapan itu bisa disandarkan kepada tokoh tertentu yang pertama kali menyampaikan, dan itu disebut sebagai petuah. Misalnya ada petuah Datuk Suri Dirajo, petuah Datuk Petumangguangan, petuah Datuk Perpatihan Sabatan. Tapi saudara, sebahagian besar ungkapan tersebut tidak dapat dilacak siapa orang pertama yang menyampaikannya, dan dia menjadi ungkapan yang anonim, ungkapan yang tidak mempunyai nama pemilik. Nah, kedua jenis ungkapan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat, dijadikan aturan hidup bermasyarakat, dijadikan undang-undang. Itulah Kato Pusako. Proses penyebaran dan pewarisan Kato Pusako kemudian dilakukan secara masif, secara massal, melalui kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Kegiatan bersama yang terlembaga sebagai upacara adat dan kegiatan kesenian. Dalam kegiatan adat atau kesenian tersebut, Kato Pusako menjadi unsur atau bagian yang melegitimasi, bagian yang mensahkan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan milik bersama. Sebuah kegiatan paling sederhana sekalipun, seperti kegiatan makan bersama atau sebuah hajatan, dalam kegiatan itu terjadi penyebaran dan pewarisan Kato Pusako. Kato Pusako disampaikan untuk mensahkan kegiatan sebagai sesuatu yang diterima sebagai kebiasaan bersama yang diajarkan pendahulu. Misalnya, sebelum makan, tuan rumah akan menyampaikan basa-basi, mempersembahkan hidangan kepada para tamu,
Kemudian dalam proses mempersembahkan tersebut terjadilah penyampaian kata-kata dan ungkapan yang sudah disepakati. Ungkapan yang sudah menjadi milik bersama. Itulah kata pusako yang diucapkan sebagai sandaran bahwa kegiatan makan bersama itu, kegiatan hajatan itu sah. Sebagaimana sahnya ungkapan yang disampaikan karena ungkapan itu juga bersumber dari kebenaran yang sudah diakui bersama. Itulah proses pewarisan melalui kegiatan bersama yang diungkapkan dalam pasambahan. Bukti yang talatak nan dihulu di bawah kumpalan taji asa mulo rundiang dahulu tigo limbago nan tajalli pertama sambah menyambah, kedua baso jubasi, ketiga sirah pinang. Dalam persambahan tersebut terjadi pengulangan ungkapan-ungkapan kata pusako yang sudah menjadi milik bersama. Berulang terus-menerus pada setiap pasambahan. Pasambahan dilakukan pada setiap kegiatan bersama. Kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang paling rumit dan kompleks, semisal upacara perkawinan. Saudara, penyampaian kata pusako dalam kegiatan bersama atau dalam prosesi adat mengalami kristalisasi, sekaligus mengalami revisi berulang-ulang sampai menemukan bentuknya yang baku, bentuk, bunyi, bahkan rima, irama, dan intonasinya menjadi beku, tidak berubah. Itulah proses kristalisasi kata pusako. Dinyatakan dalam petuah para guru adat kepada muridnya. Kapalalito dari hulu panjangnya 30 dapo nan kodoh duduk dakek tiang. Kaba barito orang dahulu sabarih indak boleh lupa satitiak bepantang hilang. Pewarisan oleh guru adat, pewarisan melalui pasambahan dalam kegiatan beradat, mengharuskan penutur hafal secara sempurna ungkapan-ungkapan kata pusako. Tidak boleh lupa walaupun satu baris, bahkan sebuah titik tidak boleh hilang. Maksudnya, rima, irama, intonasinya harus perfect, sempurna. Apa bentuk kata pusako itu? Apa isinya? Apa gunanya bagi masyarakat? Apa gunanya bagi keberlanjutan Minangkabau? Saudara, kita jumpa dalam episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.